Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita teruskan pengajian beberapa waktu yang lalu tentang sholat rotibah. Kemarin sholat rotibah, sekarang menginjak kepada sholat ghairu rotibah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa amma ghairu rotibati, adapun sholat yang bukan rotibah, artinya sholat itu waktunya tidak terikat, kapan saja boleh, siang boleh dilakukan, pagi boleh dilakukan, malam boleh dilakukan. Jadi sholatnya sholat bebas, artinya nggak ada ikatan waktu. Seperti sholat qobliyah subuh, waktunya cuma harus sebelum sholat subuh. Sholat ba'diyah isya, waktunya cuma setelah sholat isya. Tidak boleh ba'diyah isya dilakukan di siang hari, itu nggak boleh. Jadi ini adalah pembahasan tentang sholat ghairu rotibah, sholat yang waktunya tidak ditentukan. Wahya as-shalawatul lati yatatawwu'u bihal insan. Sholat rotibah itu adalah sholat sebagai bukti ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat ini boleh dilakukan fil laili wan nahari, boleh dilakukan di siang hari, boleh dilakukan di malam hari. Jadi siang hari juga boleh dilakukan, malam hari juga boleh dilakukan. Jadi sholatnya itu adalah tidak diikat oleh waktu. Apa itu siang hari? Misalnya sholat mutlak, boleh siang hari. Kalau sholat duha kan waktunya terikat hanya pagi, tapi kalau sholat mutlak boleh di pagi hari. Misalnya usolli sunatal mutlak rakaataini lillahi ta'ala, dilakukan jam 8 pagi boleh. Begitu jam 1 siang usolli sunatal mutlak rakaataini lillahi ta'ala, boleh. Atau sholat apa saja, usolli sunnatan lillahi ta'ala rakaataini, boleh. Jadi sholatnya bebas, baik di siang hari maupun di malam hari. Wa afdaluha, tetapi ada sholat tatawwu itu yang paling afdal, yang paling utama. Apa itu sholat tatawwu yang paling utama? At-tahajjudu. Sholat tatawwu yang paling utama adalah sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah sholat yang paling utama, artinya lebih utama daripada sholat yang lain. Jadi sholat ghairu rotibah ini tidak terikat oleh sholat-sholat yang lain. Seperti tadi sholat qobliyah subuh, itu terikat dengan adanya sholat subuh. Misalnya sholat idul fitri itu terikat dengan 1 Syawal. Sholat idul adha terikat dengan 10 Zulhijjah. Kemudian misalnya lagi sholat gerhana terikat dengan adanya kejadian gerhana. Sholat taraweh terikat dengan bulan Ramadan. Kalau tidak bulan Ramadan nggak boleh sholat taraweh. Nah, di sini sholat tahajud tidak terikat dengan tanggal-tanggal tersebut, hanya terikat pada waktu saja. Waktunya kapan saja boleh, kecuali siang. Tahajud bukan siang, tapi tahajud itu adalah malam hari. Dan yang paling afdal dari sholat tatawwu itu adalah sholat tahajud. 5 ruya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Afdhalus sholawati ba'dal mafrudati sholatul laili. Afdhalus sholati, seutama-utamanya sholat dari berbagai macam banyak sholat, ba'dal mafrudati, setelah sholat fardu, sholatul laili, yaitu sholat malam. Banyak sekali sholat. Sholat sunnah itu jumlahnya banyak sekali, dan rakaatnya pun juga nggak terhitung. Bisa 2 rakaat, bisa 1 rakaat, bisa 2 rakaat, bisa 1000 rakaat, atau bisa lebih dari itu, semampunya kita sholat.
Tetapi dari sekian banyak sholat itu, yang paling afdol adalah sholat tahajud, sholat malam. Maka dikatakan oleh Abu Hurairah yang pernah mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, afdhalus salawati ba'dal mafrudati sholatul laili. Sebagus-bagusnya sholat, seindah-indahnya sholat, seafdal-afdalnya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Sholat malam di sini maksudnya adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Sholat yang dilakukan di malam hari itu sholat apa saja ya, diantaranya adalah sholat tahajud. Pokoknya sholat mutlak pun dilakukan di malam hari juga boleh. Misalnya usolli sunnatan libirril walidaini, karena kita sangat cinta kepada orang tua kita, maka kita sholat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Usolli sunnatan libirril walidaini rakaataini lillahi ta'ala. Aku sholat untuk berbakti kepada kedua orang tua 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi sholat apapun asal karena Allah Ta'ala itu boleh. Itu boleh asal karena Allah Ta'ala. Itu disebut dengan sholat tatawu. Sholat tatawu itu artinya ketaatan. Sholat untuk menunjukkan diri kita ini taat kepada Allah. Taat kita kepada Allah kita buktikan dengan sholat. Jangan ngaku taat kepada Allah tapi nggak sholat. Salah itu. Masa ngaku taat kepada Allah tapi nggak sholat? Kalau kita taat kepada Allah harus melakukan sholat. Di luar sholat 5 waktu, sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, kalau kita ini ngaku menjadi orang taat, ya sholat sunnah yang lain. Dan ditambah juga sholat tatawu. Sholat tatawu itu sholat menunjukkan diri kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seafdol-afdolnya sholat tatawu itu adalah sholat malam. Afdalus sholawati ba'dal mafrudati sholatul lail. Qiyamul lail atau sholatul lail. Sebagus-bagusnya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Wali annaha tuf'alu fi waktu ghaflatin nasi. Kenapa sholat malam itu kok afdol? Kenapa sholat malam itu kok lebih bagus? Karena sholat malam itu li'annaha, karena sholat malam itu kembali sholat malam tuf'alu dilaksanakan, sholat dilaksanakan fi wakti pada saat ghaflatin nasi, orang-orang sedang lalai. Sholat malam itu kenapa kok bagus? Sholat malam itu kenapa kok lebih afdol dari sholat yang lain? Karena sholat malam itu dilakukan pada saat orang-orang sedang terlena. Terlena apa? Terlena tidur, orang-orang terlena dengan main gaplek, orang-orang terlena dengan kesana kesini hura-hura. Orang sedang hura-hura sana sini, dia takbir Allahu Akbar. Itu yang menjadikan lebih afdol, karena dia sholat di tengah-tengah orang yang sedang lalai pada saat itu. Ada yang tertidur, ada yang hanya jalan sana jalan sini. Maka pada saat dia melakukan sholat saat itu, maka sholatnya itu afdol. Kenapa? Karena orang sedang lalai. Wa tarakahum lit-ta'ati. Dan juga saat dia sholat pada saat itu, saat orang sedang lalai itu, karena orang-orang itu sedang meninggalkan ketaatan kepada Allah. Meninggalkan ketaatan kepada Allah karena tidur, meninggalkan ketaatan kepada Allah karena main sana main sini. Maka saat itu sholatnya menjadi afdal. Wa kana afdalu, maka sholat pada saat itu lebih afdal. Jadi sholat malam itu dikatakan afdol karena dilaksanakan pada saat orang sedang lalai, seorang sedang meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka sholat pada saat itu afdol, sholat pada itu lebih utama. Walihada qala Nabi SAW, oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Dzakirullaha fil ghafilina." Orang-orang yang mengingat Allah di tengah-tengah orang yang sedang lupa kepada Allah, kasyajaratin hadra'a, itu diumpamakan seperti pohon yang menghijau.
baina asjarin yabisatin, di antara pohon-pohon yang ada di muka bumi ini. Jadi orang yang sedang sholat malam di tengah-tengah orang yang sedang lalai, orang yang sedang lupa, orang yang sedang tertidur, maka diumpamakan oleh Rasulullah itu seperti pohon yang hijau yang tumbuh di antara pohon-pohon yang ada di bumi ini. Jadi di bumi ini banyak pohon, dialah yang paling hijau di antara pohon-pohon itu. Jadi artinya sangat indah dan sangat kelihatan. Rasulullah mengumpamakan seperti itu. Zakirullaha fil ghafilina kasajaratin hadara'a baina asjarin yabisatin. Orang yang mengingat Allah pada saat orang-orang sedang lupa itu seperti pohon yang menghijau di antara pohon-pohon yang ada di permukaan bumi ini. Wa akhirul laili afdalu, dan di akhir malam itu lebih afdal, lebih utama di akhir malam. Lebih utama apa? Lebih utama min awalihi, daripada awal malam. Malam boleh habis sholat isya terus sholat sunnah, sholat mutlak, sholat apa saja, sholat birrul walidain, sholat apa saja, usolli rakaataini lillahi ta'ala, gitu saja juga boleh setelah sholat isya. Tapi yang lebih afdal lagi adalah akhir malam. Akhir malam lebih afdal daripada awal malam. Tengah malam lebih afdal daripada awal malam. Akhir malam lebih afdal daripada tengah malam. Jadi yang bagus itu adalah akhir malam. Dikatakan adalah sulusul lail, sepertiga malam terakhir. Kenapa kok yang akhir malam itu lebih afdal? Liqauli azza wa jalla, berdasarkan firman Allah azza wa jalla di dalam surah Adz-Dzariyat, ayat, ada dua ayat itu, ayat 17, ayat 18 di surah Adz-Dzariyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili ma yuhja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kanu qalilan minal laili ma yuhja'un. Mereka sedikit tidurnya di malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada saat waktu sahur menjelang fajar mereka minta ampun kepada Allah, mereka mohon ampun kepada Allah. Maka sedikit mereka tidur malam itu karena ingin sholat, ingin melakukan ketaatan kepada Allah melalui sholat. Kemudian menjelang fajar mereka mohon ampun kepada Allah, istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 sekurang-kurangnya itu, atau astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Seperti itu juga boleh. Atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Begitu juga boleh. Pokoknya istighfar. Mereka orang-orang yang dekat kepada Allah melakukan ketaatan itu di malam hari tidurnya sedikit. Kanu qalilan minal laili ma yuhja'un. Mereka tidur sedikit di malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada saat sahur menjelang fajar mereka rame-rame mohon ampun kepada Allah. Wali anna sholata ba'dan naumi asyakku. Kenapa kok sholat malam itu lebih afdal? Li anna sholata, karena sholat ba'dan naumi asyakku, setelah tidur itu berat. Banyak orang bangun tidur, begitu bangun pergi ke belakang. Apa yang dilakukan? Buang air kecil. Setelah itu apa? Tidur lagi. Banyak seperti itu. Itu tanda bahwasanya sholat malam itu adalah berat. Mumpung mata ini melek, dibangunkan oleh Allah dengan buang air kecil itu tadi, bagusnya adalah ambil air wudhu. Begitu ambil air wudhu, sholat minimal 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Kalau seandainya tidak mau sholat tahajud, cukup usolli rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Boleh seperti itu. Yang penting sholat lillahi ta'ala. Sholat apa saja yang penting lillahi
ta'ala. Jadi sholat ini namanya sholat tatawu. Sholat tatawu itu sholat karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat karena ketaatan, bukan karena yang lain-lain, tapi karena ketaatan kepada Allah. Maka sholat yang seperti ini waktunya tidak terikat. Waktunya kapan saja. Kalau memang sholat malam ya tentu waktunya malam, asal malam. Waktunya tidak terbatasi oleh tanggal. Waktunya tidak terbatasi oleh kejadian tertentu. Apa ada sholat yang ditandai oleh tanggal kejadian tertentu? Ada. Apa? Sholat Idul Fitri hanya dilakukan tanggal 1 Syawal. Sholat Idul Adha hanya dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Maka itu ikatannya, ikatan rotibahnya itu di situ. Sholat gerhana kalau muncul gerhana. Kalau tidak gerhana tidak boleh sholat gerhana. Sholat istisqa itu dilakukan karena tidak pernah hujan-hujan. Kalau hujan deras kemudian sholat istisqa tidak sah sholat istisqanya. Makanya itu ada ikatan tersendiri. Nah ini tidak ada ikatan kapan saja. Yang penting waktunya tepat. Malam hari namanya sholat malam. Siang hari namanya sholat siang. Makanya lailan au naharon, baik siang hari maupun malam hari dibolehkan kita sholat tatawu. Tapi yang paling afdol adalah sholat di malam hari. Sholat tatawu itu yang paling bagus adalah di malam hari. Kenapa kok paling bagus di malam hari? Karena biasanya orang yang bangun tidur untuk melakukan sholat itu berat sekali karena ngantuk. Wali anal musallina fihi aqallu. Dan kenapa sholat di malam hari itu kok lebih afdol? Karena sholat di malam hari itu orang yang sholat di malam hari itu sedikit, tidak banyak. Nah sekarang kita bandingkan sajalah. Orang di daerah Jambi ini ada berapa jumlahnya? Lalu yang bangun malam berapa? Saya yakin yang bangun malam itu tidak ada dari separuhnya. Tidak ada yang bangun malam itu separuhnya dari penduduk Jambi yang muslim. Tidak ada separuhnya. Syukur-syukur sepertiganya. Itu pun masih berat itu sepertiganya. Suatu saat nanti kita survei orang-orang yang sholat malam. Suatu saat nanti. Tapi saya yakin lebih banyak yang molor kalau malam hari daripada yang sholat. Jadi sholat malam itu afdal karena orang yang sholat di malam hari itu jumlahnya sedikit. Fakana afdalu, maka sholatnya menjadi afdal karena jumlahnya sedikit. Wa inna juz'al laili thalathatu ajza'in. Bagian malam itu terbagi menjadi 3. Inna juz'al laili thalathatu ajza'in. Bagian malam itu dibagi menjadi 3. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam pertengahan, dan sepertiga malam terakhir. Dibagi menjadi 3. Fathuluthul awsatu afdalu. Sepertiga pertengahan itu afdal. Jadi sepertiga pertengahan itu afdal. Kapan sepertiga pertengahan itu? Sepertiga pertengahan itu diperkirakan sekitar jam 12-an lewat. Jam 12-an lewat diperkirakan aja, atau jam 1 lewat. Diperkirakan itu sepertiga pertengahan. Sepertiga pertengahan itu lebih utama sholat di sepertiga pertengahan. 5 ruya Abdullah bin Amru, berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ahabbus sholati ilallahi azza wa jalla sholata Dawud alaihi salam. Ahabbus sholati, sholat yang paling dicintai oleh Allah, ilallahi azza wa jalla, sholata Dawud, yaitu sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Ternyata sholat yang paling disenangi oleh Allah itu adalah sholatnya Nabi Daud. Gimana sih sholatnya Nabi Daud kok dicintai oleh Allah? Kana yanamu nisfal lail. Nabi Daud itu tidur separuh malam. Kalau malam itu diperkirakan malam itu ada 10 jam, maka dia tidurnya 5 jam. Kalau malamnya itu 10 jam, dia tidurnya 5 jam. Jadi sholat yang paling disukai oleh Allah itu adalah sholatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfal lail. Nabi Daud tidur separuh malam. Separuh malam beliau tidur. Wa yakumu thuluthuhu. Kemudian sepertiganya
Nabi Daud bangun. Setengah malam Nabi Daud tidur, sepertiga malam Nabi Daud bangun untuk melakukan sholat ketaatan kepada Allah. Wayana musudusahu, kemudian 1/6 malamnya tidur lagi. Jadi Nabi Daud itu separuh malam tidur dulu, sepertiga malam bangun, kemudian melakukan sholat. Setelah itu suhu 1/6-nya lagi, 1/6 malam itu Nabi Daud tidur. Itu sholat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bagian badan ada haknya, bagian Allah ada haknya. Hak jasad kita, hak diri kita penuhi, hak Allah kita penuhi. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab Syam. Wali anna ta'ata fi hadal waktu, karena at-ta'ata ketaatan fi hadal waktu pada waktu ini aqallu sedikit. Karena ketaatan artinya orang yang taat pada saat-saat seperti ini, sepertiga malam terakhir itu sedikit orang yang taat. Maka nanti sholatu fi aldalu, maka sholat di saat itu lebih afdol, lebih bagus, lebih utama daripada sholat di siang hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam Rusli Sanani, anta babullahi mutamani, babi dunia ya wa akhirati, ya Rasulullah husniyani. Badra, bi zakari ma